Sejarah pelayanan GPI Bojong Menteng, Bekasi. Pada tahun 1986, GPI Kebayoran Jakarta melalui Diakon Surbakti memulai pelayanan di rumah keluarga Parangin-Angin dengan memulai kegiatan sekolah minggu yang diikuti oleh 4 keluarga. Namun, karena diingatkan oleh tokoh masyarakat setempat, maka akhirnya persekutuan pindah ke perumahan Pondok Ungu Permai dan mengontrak rumah keluarga Siregar. Saat itu kegiatan sekolah minggu dihadiri 40 anak dan kebaktian dihadiri 15 orang. Selama 3 tahun persekutuan itu dilakukan setiap hari Minggu jam 3 sore dan ada 4 orang yang dibaptiskan pada masa itu. Gereja kembali menghadapi penolakan dan gedung gereja diserang serta dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena kejadian itu, maka Diakon Surbakti bersama Pendeta Korwin mencari tempat baru dan menemukan daerah Bojong Menteng setelah bertemu dengan Bapak Idris. Kemudian mereka membeli tanah dengan harga 10.000 per meter perseginya. Karena dinilai aman, maka dibangunlah Pondok Rina dan TK Cipendawa yang merupakan cikal bakal jemaat yang ada di Bojong Menteng. Di TK inilah dimulai kegiatan kebaktian dan sekolah minggu. Akhirnya GPI Kebayoran membeli tanah tersebut seharga 30 juta dengan ukuran sekitar 400 meter persegi. Pada Desember tahun 1993 diadakan perayaan Natal pertama kali dan dihadiri Bapak RT dan Bapak RW serta dihadiri sekitar 100 orang. Tahun 1993 sampai 1995, POSPI Bojong Menteng mengalami kemajuan. Sekolah minggu dihadiri 70 anak dan kebaktian dihadiri 25 orang. Pada tahun 1994, melihat perkembangan pelayanan yang semakin baik, maka GPI Kebayoran memanggil Pendeta Gunadi Setiawan dan keluarga untuk melayani di POSPI Bojong Menteng. Dalam masa pelayanannya, POSPI Bojong Menteng mengalami peningkatan dan kemajuan, khususnya dalam kehadiran sekolah minggu. Hal ini juga didukung karena di sekitar gereja banyak kontrakan yang ditempati oleh orang-orang Kristen perantauan yang menitipkan anaknya untuk sekolah minggu di POSPI Bojong Menteng. Pada tahun 2000, setelah kurang lebih 6 tahun melayani di POSPI Bojong Menteng, Pendeta Gunadi memutuskan untuk pindah pelayanan ke GPI Pamongan, Demak. Dengan kepindahan Pendeta Gunadi dan keluarga, maka terjadi kekosongan pelayanan di POSPI Bojong Menteng. Pada tahun 2000 sampai 2003, maka GPI Kebayoran mengutus Diakon Haryono untuk melayani di POSPI Bojong Menteng. Pada tahun 2003, Pendeta Dwi Suyanto dipanggil untuk menggembalakan di POSPI Bojong Menteng. Pada tanggal 16 Mei tahun 2004, berdasarkan hasil RUG GPI Kebayoran, maka disetujui untuk meningkatkan status POSPI Bojong Menteng menjadi cabang Bojong Menteng. Tahun 2004 sampai 2007, kegiatan gereja berjalan dengan baik, dengan rata-rata kehadiran ibadah 15 orang, sekolah minggu 30 anak, jam doa 6 orang, dan WBI 3 orang. Bulan Juni tahun 2007, gereja mendapat tantangan karena ada sekelompok orang yang melarang gedung gereja dipakai untuk beribadah. Sejak saat itu ibadah diadakan secara bergantian di rumah-rumah jemaat. Sekitar awal tahun 2008, kembali dicoba untuk mengadakan ibadah di gedung gereja, tetapi sekitar bulan November tahun 2008, penutupan kembali terjadi. Sekitar bulan Juni 2009, Pendeta Dwi Suyanto akhirnya pindah ke GPI Kebayoran, cabang Purwonegoro, Jawa Tengah. Terjadi kekosongan pelayanan di cabang Bojong Menteng dan berdampak kepada iman jemaat. Banyak jemaat yang akhirnya pindah gereja dan anak-anak sekolah minggu yang tidak terlayani. Pada awal 2010, GPI Kebayoran menghubungi Saudara Andi Santoso yang waktu itu adalah mahasiswa tingkat akhir
di kampus Sekolah Tinggi Teologia Baptis Indonesia Semarang untuk bisa melayani setiap akhir bulan di GBIK Cabang Bojong Menteng. Dan setelah lulus dari STPI Semarang, maka pada bulan Oktober 2010, Saudara Andi Santoso dipanggil secara full-time melayani di GBIK Cabang Bojong Menteng mulai bulan November tahun 2010. Saudara Andi memulai kembali pelayanan dengan mengunjungi anggota dan keluarga-keluarga jemaat dan anak-anak sekolah minggu yang lama sudah tidak aktif. Dan bersama dengan itu juga kembali diaktifkan kegiatan seperti sekolah minggu, ibadah raya, jam doa, KMRP, PBI, WBI, dan juga KPW. Selama kurang lebih 6 bulan melayani, ada 3 jiwa yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan dibaptiskan. Puji Tuhan, kondisi lingkungan tetap kondusif dan kegiatan gereja bisa dilaksanakan dengan baik. Pada tanggal 26 Juni tahun 2011, Bapak Andi dikukuhkan menjadi gembala sidang dan diberi gelar pendeta muda dalam ibadah pengukuhan di GBI Kebayoran, Jakarta. Pada tanggal 18 Januari tahun 2012, pendeta muda Andi Santoso menikah dengan Ibu Eli Eprianti dan dikaruniai 2 orang putri bernama Amarisa Joy Efrani yang lahir pada bulan Oktober 2012 dan Aurelia Oktaviani yang lahir pada bulan Oktober tahun 2015. Pada bulan Juni tahun 2015, pendeta muda Andi Santoso ditabiskan menjadi pendeta pengantar Injil dalam ibadah khusus di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, Jakarta. Dengan semangat melayani, kesehatian dan kerjasama semua jemaat, maka semenjak GBI Bojong Menteng digembalakan oleh pendeta Andi, ada hal-hal yang sudah dicapai, di antaranya pembentukan panitia perancang dan penyusunan program tahunan gereja, serta peningkatan pemasukan keuangan gereja dari 1,5 juta per bulan menjadi 10 juta per bulannya. Melaksanakan kegiatan gereja seperti sekolah minggu, ibadah raya, jam doa, PBI, WBI, KMRB, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Pembelian inventaris kendaraan berupa motor pada tahun 2011 dan mobil gereja pada tahun 2014 untuk menunjang pelayanan yang semakin kompleks. Kemudian dilakukan renovasi gedung gereja yang sudah lapuk dimakan usia dan juga pastori yang sudah roboh karena kayu yang sudah dimakan rayap. Renovasi ini dimulai pada tahun 2018 dengan support dari GBI Kebayoran, Jemaat Bojong Menteng, dan juga para anak-anak Tuhan. Dan renovasi ini selesai pada tahun 2019. Jemaat mulai aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BPD Jabatara dan juga keterlibatan pendeta Andi sebagai ketua si kependetaan BPD dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Dan juga sebagai Ketua PBI Jabatara periode 2021 sampai 2026. Dalam kurun waktu ini ada 35 jiwa yang percaya dan dibaptiskan. Ada 125 orang anggota dan simpatisan yang terdaftar. GBIK Cabang Bojong Menteng akhirnya diorganisasikan dan menjadi gereja yang mandiri pada tanggal 26 Januari 2019. Pada bulan April tahun 2021, GBI Bojong Menteng membuka pelayanan di kota wisata dan menjadi pos PI dari GBI Bojong Menteng serta mengutus Saudara Ewisman Halawa untuk melayani di sana. Dan didoakan bersama Ketua BPD. Sampai saat ini ada 2 keluarga yang secara rutin beribadah.
Setelah menjadi gereja yang mandiri, maka jemaat berusaha semakin giat di dalam kegiatan dan juga persekutuan. Tetapi karena wabah badai COVID-19 yang menerpa seluruh penjuru dunia, maka kegiatan-kegiatan serta program-program gereja yang sudah disusun hanya dapat dilakukan secara online. Bahkan ada beberapa jemaat yang terpapar COVID-19 dan bahkan ada yang dipanggil Tuhan akibat wabah ini. Namun demikian, gereja tetap berusaha untuk tetap kuat, bangkit, dan juga mendukung setiap keperluan jemaat. Salah satunya melalui program pembagian sembako untuk semua keluarga jemaat melalui panitia sosial gereja. Tidak hanya sampai di situ, gereja kembali harus menghadapi kenyataan, yaitu lokasi gereja terendam air di saat musim penghujan tiba. Walaupun ada banyak tantangan yang dihadapi, kegiatan gereja tetap diadakan, walaupun secara online dan juga offline, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ada beberapa jemaat yang kehilangan pekerjaan, pindah tempat tinggal, tidak aktif, dan juga pulang kampung. Karena situasi yang masih belum kondusif akibat COVID-19 ini sangat berdampak baik dalam kehadiran, kegiatan, dan juga pemasukan keuangan gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, tepat pada tanggal 26 Januari 2022 ini, kita memperingati hari ulang tahun gereja yang ketiga setelah kemandirian kita. Ada suka dan duka, ada tangis dan tawa, ada kelimpahan, ada juga kekurangan. Namun di atas semuanya, mari kita bersyukur untuk karya Tuhan bagi gerejanya di tempat ini. Tuhan yang sudah meletakkan pondasi bagi gerejanya, dan Tuhan juga pasti akan memampukan gerejanya untuk terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi dunia. Mari terus berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Setialah menjadi pelaku firman dengan setia beribadah dan bersekutu, semangat dalam melayani dan rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Happy birthday gerejaku, tanggung jawabku, masa depanku. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, akan menyertai kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.